Innal hamdalillah, segala puji dan puja atas kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita memuji, mohon pertolongan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepadanya lah kita mohon perlindungan dan dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan tersesat, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah benar-benar utusan serta hambanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, keberkahan-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dewan Hakim yang kami muliakan, dan saudara-saudaraku seiman, aparatur sipil negara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ASN, tentu saja kita pernah mendengar atau melihat sebuah slogan atau kalimat, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Slogan ini adalah core value atau nilai dasar dari budaya kerja seorang ASN. Core value ini resmi dikeluarkan pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Artinya sudah 3 tahun lebih core value ini diterapkan. Core value ini berisikan panduan perilaku seorang ASN yang tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tapi juga sampai ke tingkat daerah memiliki core value yang sama. Tentu saja harapan dari core value ini, bagaimana seorang ASN, bagaimana seorang abdi negara memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang baik dalam melayani masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami memilih tema keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat dengan landasan surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju, 'Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha ka
wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah benar-benar terdapat suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan meyakini kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad, jilid ke-6 halaman 461, ayat ini menjelaskan berkaitan tentang orang-orang munafik yang enggan, yang tidak mau ikut dalam peperangan, di mana perang ini melibatkan pasukan kafir yang bersekutu. Maka untuk menghadapinya, Rasulullah bersama para sahabat membangun parit besar di perbatasan kota Madinah. Makanya perang tersebut dinamakan juga dengan perang Khandaq, yang artinya parit. Jadi Allah memerintahkan kepada setiap muslimin untuk mencontohi sikap Rasulullah yang tetap sabar, gigih, terus berjuang membela agama Allah. Bahkan lebih rinci dijelaskan, lafaz uswah dalam uswatun yang artinya teladan, yaitu bagaimana setiap muslimin dituntut untuk mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami muliakan dan saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Rasulullah yang menjadi sosok tauladan kita semua, bahkan akhlaknya dipuji langsung oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Muhammad memiliki akhlak, budi pekerti yang mulia. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang ummul mukminin yang juga merupakan ibu dari orang-orang yang beriman, bahkan pernah ditanya oleh salah satu sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Dan Sayyidah Aisyah menjawab, kana khulquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa jika kita membayangkan, mengibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Terkait adab dan akhlak, adab dan akhlak ini memiliki pengertian yang berbeda. Adab adalah suatu nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses pendidikan atau proses belajar. Contoh, bagaimana adab seorang abdi negara, adab seorang ASN dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bagaimana seorang ASN melayani tamunya yang datang berkunjung ke kantor. Kita muliakan tamu yang datang berkunjung, kita suguhi makan minum jika perlu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Sedangkan akhlak itu berbeda. Akhlak itu adalah suatu nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh,
dalam hal mendirikan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa agar seorang ASN, agar seorang abdi negara memiliki akhlak budi yang baik, kita jadikan Rasulullah sebagai sosok teladan kita semua. Kita ciplak cara hidupnya, kita contoh ucapan dan perbuatannya, dan selalu banyak mengingat Allah dalam setiap keadaan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Dari Senayan ke Palangkaraya, lewat perjuangan tiada tara, ku panjatkan doa dan usaha, ikut MTQ Korpri, semoga juara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.